Oke guys, hello kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau curhat tentang hampir 2 tahun ya guys. Udah mau masuk 2 tahun sih sebenarnya. Bulan depan udah 2 tahun fast gitu guys. Tanggal 1 Agustus September sebenarnya. Oke guys, 2 September sebenarnya, bukan bulan depan masih Agustus sih. Oke, September itu 2 tahun gue kerja di Jepang atau di Tokyo, sebagai chef di hotel bintang 5. Dan pasti ada kesan dan pesannya, keluhan, senang, bahagia, sedih gitu kan. Kayak mau keluar atau misalkan kayak gimana ya, berantem gitu kan di dunia kerja. Ya pasti dimarahin bos gitu kan, pasti ada lah ya guys. Jadi ya hidup itu keras bos. Jadi nggak ada yang segampang membalikkan telapak tangan gitu. By the way, panas, gue harus nyalain AC. Panas banget di luar juga, di dalam panas juga. Oke, gue baru balik gawe sebenarnya, dari jam 9 sampai jam 7.45 tadi ya, 7.23 kalau nggak salah ya. Jam 19.23 tadi gua udah selesai pulang gitu kan. Eh, ya gimana ya, gua kerja itu 6 hari ya, 6 hari sampai 7 hari ya kalau nggak salah. Soalnya kenapa? Karena corona. Kenapa corona? Maksudnya bukan corona, ada staff yang kena corona udah itu menyebar gitu kan. Jadi di tim gue itu kan, gue punya tim 4 orang termasuk gue. Ya, tiga-tiganya itu kena corona, bukan kena corona sih, jadi terdampak corona, mungkin ya sakit. Udah itu ada di tes antigen 3, yang ketika di tes antigen itu tiga-tiganya itu sakit gitu kan, positif. Cuman PCR yang satu itu negatif antigen, ketika PCR dinyatakan negatif gitu kan, yang dua itu positif gitu guys. Jadi ya harus tinggal selama 7 hari di rumah gitu kan. Akhirnya ya udah, gue dari sebelum sampai mereka kembali, tim gue yang 3 ini, gue harus kerja dari jam 9 sampai jam jam 10.30 malam gitu kan, sampai selesai lah pokoknya, sampai selesai closing gitu kan. Itu capek banget, lelah banget. Gue selalu berantem pas pas hari itu juga gitu kan. Pas hari itu gue selalu berantem sama atasan gue gitu kan, ya karena capek banget gitu ya. Pas ramenya orang-orang pada nggak ada gitu kan. Itu capek banget, melelahkan banget, sumpah capek banget gitu. Gue sampai berantem mulu gitu kan, sampai eksekutif gue juga ya, dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Paling nanya ngomong, lu nggak apa-apa, ngomong gitu doang gitu. Ya gue jawabnya bilang ya gak apa-apa gitu kan, mau gimana lagi gitu kan, namanya juga kerja gitu kan. Pasti ada ada pasti kejadian yang tidak diinginkan gitu kan, kayak misal berantem. Kalau misalkan banyak yang gosip, yang ngomongin lu gitu kan, yang gak suka gitu kan, yang gak suka lu, pasti pengen ngejatuhin lu gitu kan. Pasti ada aja kayak gitu. Namanya juga dunia kerja gitu kan. Ada waktu itu gue pernah nangis juga gitu kan, selama gue kerja di Jepang itu. Gue baru pertama kali nangis di situ sih. Ya gue bilang ya udahlah, gue udah nggak kuat. Gue bilang gue keluar aja. Gue ngomong ke eksekutif gue langsung. Itu di sebelah eksekutif chef gue langsung gitu kan guys. Ya udah, gue capek. Gue gue keluar aja. Gue nggak kuat, gue bilang gitu kan. Ya udahlah. Terus kata dia, jangan ada bla ayo. Akhirnya ya gue nggak keluar gitu kan. Cuman waktu itu pas nangis itu tahun lalu sih ya, tahun lalu. Udah itu tahun lalu juga sih. Gue bilang gue udah nggak bisa nih, karena ya sesuatu yang kayak misalkan gue udah capek-capek, gue yang handle, cuman yang ngasih naik gitu bukan gue gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue bilang cukup sekian gue bilang. Terus akhirnya ya karena ada sesuatu yang nggak bisa dibilang gue bisa naik, ya udahlah gue bilang oke, gue terima. Cuman kalau misalkan gue di situ ada perjanjian
sampai kapan. Kalau misalkan sampai hal itu nggak dapat, ya udahlah, gue bilang ya udahlah, gue cari tempat lain aja. Karena gimana ya, lu mau bertahan lebih lama pun ya akan seperti itu juga gitu guys. Ya gimana ya, kalau misalkan lu kerja di suatu perusahaan, bayangkanlah itu nggak enak atau misalkan enak gitu kan, itu kan apa namanya, penilaian masing-masing ya guys gitu. Ya di sini kerja ya enak, ada yang enak enaknya ya, pasti dapat pressure gitu kan dari bos gitu kan, dari teman-teman gitu kan, dari teman-teman yang nggak suka lu gitu kan. Orang kan kayak gue misalkan nih, gue orang asing gitu kan, gue kerja di situ, pasti orang lokal di sini itu pasti nggak suka sama kalian yang kerja di sini gitu. Nah, cara mengatasinya ya cara mengatasinya adalah ya lu biarin aja mereka gitu kan, jangan dengerin mereka, ya lu kerja aja gitu kan. Pasti apa, mau lu ngerjain sesuatu, mau sebagus apapun, mereka pasti akan gak suka, mereka pasti akan menjatuhkan lu. Balik lagi sama juga sama orang asing juga, ngebalikin lagi gitu kan. Gitu. Gua mau segimanapun kerja ya pasti mereka itu nggak suka gitu kan. Pasti ada aja yang gimana ya, yang nggak suka di titik lu, pasti ya nyari kesalahan gitu, di blow off gitu kan. Ya itu sih yang menurut gue ya harus tahan aja kalau lu pengen kerja di Jepang gitu kan, apalagi pengen berkarir gitu kan, membuat apa namanya, meniti karir lu sebagai, especially gue sebagai chef gitu kan. Ya pasti banyak yang nggak suka sama lu gitu pasti ya. Kalau misalkan lu nyari apa namanya, jabatan atau karir gitu kan, membuild karir lu itu di sini susah, dimanapun susah gitu kan. Cuman ya harus tahan banting gitu, ya jangan dengerin omongan orang. Pasti apa namanya, ya omongan pedes, gosip jelek tentang lu, kayak misalkan tentang apa masalah pribadi, pasti akan diomongin ke semua orang itu, orang lokal gitu kan. Orang yang nggak suka lu pasti diomongin semuanya. Ya di depan lu baik, mereka itu baik, di depan lu baik, di belakang wah dia ngomongin kejelekan lu, ngomongin ini, ngomongin apa semuanya lah, dia ngomongin sampai ke pribadi lu, masalah pribadi lu. Pasti kalau misalkan lu ngomong curhat ke orang yang satu, udah itu pasti akan nyebar gitu, ke curhat ke yang lain gitu. Akhirnya jangan diomongin. Oh gitu. Maksudnya lu kalau misalkan, gue tips dari gue sih, kalau misalkan lu kerja di Jepang gitu kan, mendingan jangan ngomongin masalah pribadi lu gitu. Masalah apa, ketika lu kerja aja, ngomongin masalah kerjaan aja, jangan ngomongin masalah pribadi lu gitu. Kebanyakan orang-orang kita itu ngomongin masalah pribadi gitu, diomongin di tempat kerja, itu nggak bagus, karena akan jadi gosip dan apa namanya, image lu jelek di situ gitu. Dan apa namanya, satu lagi, kalau misalkan sama orang sini ya, kalau gue ngikutin apa yang atasan ikutin, apa suruh gitu kan. Cuman kalau misalkan ada yang bawahan yang selevel lu, atau misalkan di atas lu dikit satu level, itu nggak selalu ngelunjak apa namanya, lu ngikutin dia terus, tapi dia itu selalu ngejelekin lu lawan aja, ngejelekin. Dan apa namanya, di mata dia ya lu ngelakuin apapun jelek, ya mendingan lu nyari saran gue sih, nyari tempat lain aja gitu kan. Karena nggak mungkin lu kerja sekuat tenaga, cuman bos lu itu cuman ini nggak bisa dan lain sebagainya. Mungkin tempat itu nggak cocok buat lu gitu kan, lu harus nyari tempat lain gitu. Kalau menurut gue ya pribadi, gue juga ya sampai hari ini ya ada juga yang pikiran gue mau cabut, atau misalkan mau kerja di tempat lain gitu kan. Cuman ya gue mikir juga gitu kan, kalau misalkan emang ada apa plus minus, apa ada plusnya, masih ada plusnya di situ, ya gue tetap tahan gitu kan. Nggak, namanya juga kerja pasti, kalau misalkan ada yang nggak suka sama lu, ya itu hidup kerja di sini tuh ya
nggak segampang di Indonesia. Di Indonesia juga menurut gue sih nggak gampang juga, pasti ada orang yang nggak suka sama lu juga, ada yang suka lu juga gitu kan. Sama di sini juga, apalagi lu orang asing di sini gitu. Orang sini ya emang begitu gitu kan. Ya kan sama di Indonesia, lu kayak lihat orang Cina misalkan kerja di itu, pasti banyak yang nggak suka sama lu gitu, sama orang Cina kan. Sama di sini juga gitu, nggak jauh beda gitu kan. Sama mereka itu di depan baik gitu kan, di belakang itu benci gitu. Kenapa sih lu pulang aja ke negara lu, pasti ngomong kayak gitu ya kan. Jadi ya gimana ya, udah gitu kan, jalani aja. Kalau lu emang gak kuat ya cari tempat kerja lain aja gitu kan. Kalau misalkan emang udah nggak plusnya udah nggak ada, ya mau ngapain lu bertahan lagi gitu kan. Biarpun lu bilang dan gue harus kuat dan lain sebagainya, daripada lu makan hati di situ, mendingan gue saranin keluar aja gitu kan, cari tempat lain yang emang fresh dan nggak ada yang kenal lu gitu kan. Lu juga bisa belajar tempat baru gitu kan. Gue juga sempat mikir gitu, tapi ya gue sekarang santai aja. Kenapa? Karena ya masih ada plusnya gitu kan. Kalau misalkan udah menurut gue udah nggak make sense di pikiran gue mau segimanapun kerja ya udah cabut gitu kan. Udah nggak terlalu mikirin juga, gue masih muda gitu kan. Umur gue masih sebenarnya nggak muda-muda banget gitu kan. Umur 27 itu udah nggak terlalu muda sih menurut gue. Cuman ya kalau gue masih bertahan di situ ya, dan kondisi yang masih segitu stagnan, itu nggak bisa gue itu nggak bisa ngejalanin kayak gitu kan. Itu sebagai teman-teman gue ya selalu nyaranin ya, kalau misalkan lu kerja jangan bertahan di satu tempat yang membuat lu nyaman gitu kan. Cobalah keluar dari zona nyaman lu. Itu banyak loh pepatah kayak gitu banyak gitu kan. Jadi ya itu benar juga sih. Kalau lu tetap senang dengan kondisi lu, dengan lingkungan lu nggak bakalan berkembang gitu kan. Gitu. Jadi ya lu harus coba keluar dari zona nyaman lu itu sih. Iya, karena ya enak sih hidup di zona nyaman. Cuman lu nggak bisa belajar apapun di situ. Gitu. Jadi ya lu harus keluar, apalagi kalau lu mengejar karir gitu. Kalau di Jepang ya, tips gue sih seperti itu guys. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebenarnya masih banyak banget unek-unek yang ada di kepala gue gitu kan. Cuman nggak bisa dijelasin di sini semua. Mungkin kalau misalkan kalian masih tertarik tentang cerita-cerita kayak gini, ya gue akan ceritain semuanya gitu kan. Ya silakan, kalau misalkan ada yang ada yang mau tanya, silakan komen di bawah biasa ada. Oke guys, kalau jangan lupa follow Instagram gue juga, ada di bawah juga, di deskripsi gue tulis itu semuanya. Oke guys, ya cukup sekian untuk dari gue ya, sesi curhatnya curcol gitu, yang sharing pengalaman di Jepang sebagai chef atau misalkan koki di Jepang, atau tukang masak gitu kan di Jepang atau di Tokyo gitu guys, atau apalagi di hotel bintang 5 luxury 5-star hotel. Itu nggak gampang juga sih kerja di luxury 5-star hotel kalau misalkan di negara lain gitu kan. Oke, di Indonesia juga susah juga sih kalau kalian kerja kayak gitu. Apalagi ya, oke gitu doang sih ya guys ya. Nanti aja kalau misalkan kalian masih tertarik tentang cerita-cerita gue, ya silahkan subscribe dulu. Nanti kita lanjut di next video ya guys. See you di next video. Bye bye.